Oke, selamat pagi. Good morning S2 ya. Because there is some student from the Myanmar ya, which whose name is San ya, James San ya. James San, can you hear us? Yes, yeah, I can hear you, Professor. Good morning. Selamat pagi, Ya, good everyone. morning. Selamat pagi. It is good to hear you. I hope your condition is very well in your country ya. How is Yeah. how is going on in your country? Um, Actually, right now I'm living in Bangkok. Because of my country situation. Yeah, Okay, very good ya. So you live in yeah, Bangkok right now, it's very good ya kan. I hope you can graduate this semester ya. So yeah. I Thank am you. proud of you ya. Oke, saudara-saudara ya kan, karena di sini ada yang dari negara asing ya, dari saudara kita dari Myanmar ya kan. Campur-campur bahasa Inggris nggak apa-apa ya, saudara-saudara ya. Oke, Pak. Oke, Bisa, Pak. Baik, Pak. ya oke, ya very good ya. Saudara-saudara, seperti yang saya minta, apa itu, saya kemarin juga lupa ya, belum membuat ini, apa itu bisa diisi ya, file ini ya. Kelihatan ya file ini ya. Terlihat, Pak. Oke, ini diisi semuanya dulu ya, diisi semuanya. Please, Mr. Sun, fill this G sheet ya, Google Sheet ya kan, including your name and then Yeah, your topics ya, and then your methods and your G Drive link ya. Drive link yeah, ya. And then I will give comment in the each progress ya. Each progress I will give comment ya, like this. I will give comment ya kan until minimum is 8 times ya. 8 times kan during one semester ya. So until you have finished your jobs ya kan to make the to write the thesis ya. Undergraduate thesis I mean ya. So you understand? yeah. Understand. Oke, very Thank clearly you. ya. Oke. Jadi Yeah, saudara-saudara, ya kan, Anda saya minta semua mahasiswa bimbingan saya untuk menulis di sini, sehingga nanti saya tinggal menampilkan ini aja, ya, menampilkan form bimbingan seperti ini, ya. Setuju ya, saudara-saudara ya? Halo? Baik, Pak. Oke ya, ini sudah ditulis ya kan, Muhaidir Setiawan, ya. Ya, Pak. Oke, very good, Muhaidir Setiawan ya. Itu judul oke, ya. Siap. Judulnya oke kan, kemudian metodenya juga oke, ya. Metodenya ini analisis traffic ya, Ya, benar, Pak. traffic analisis ya. Jadi apa itu? Oke, judul oke ya. Penulisan nanti dulu ya, penulisan ya. Siap, Pak. Judul oke ya. Judul sementara oke ya. Nanti kita sempurnakan. Judul sementara oke, ya kan. Metode, aduh, kok gini ya. Metode traffic analysis ya. Traffic analysis ya. Oke. Menggunakan software apa ini? Softwarenya? Kalau software kemarin masih belum mencari yang ini sih, Pak. Yang masih meraba-meraba juga, Pak, untuk softwarenya, Pak. Oke ya, pakai software yang analisis ya, yang analitik ya. Ya. Ya di atasnya Wireshark lah. Selain Wireshark apa? Selain itu ya. Oh, Itu. siap, Pak. Ya, jadi ini oke ya kan. Kemudian itu Anda harus mengidentifikasi definisi DDoS attack ya, bentuk-bentuknya ya. Identifikasi DDoS attack. Kenapa waktu nanti web traffic analysis Anda bisa mengetahui, bisa mendetek web traffic analysis ya. Halo? Siap, Pak. Oke. Ini gimana caranya kalau truncated ini ya? Isian itu menjadi truncated ya. Eh, Option enter, Pak. Option enter. Diklik di tengahnya dulu. Option ya. Apa tuh? Di bagian insert, Pak, biasanya. Iya, di insert dulu, Pak. Oh, insert ya. Insert, Insert atau view, Pak. Sorry. Oh, insert apa ini? Kolom, terus, Di view, Pak. view. oh, view, bukan ya. Oh, kalau saya biasanya gini, Pak. Mohon Wrap maaf berarti ya. ya, Pak. Wrap ya. Ya. Ya, Eh, Pak. Oke. Wrap ya. Oke. Oke. Very good ya.
traffic analysis ya kan, software ya, software untuk apa itu, anu ya, memantau traffic ya, monitoring ya, software monitoring, Siapa? monitoring pada traffic. Dan nanti Anda bisa ngecek di sini ya, apa yang saya minta Arsen dan masyarakat ya, gitu ya saudara ya, enak ya. Oke. Mm. Oke beres ya si Baik, Pak. siapa itu, Muhaidir Setiawan ya, Siapa? terus ya, link jaringannya bebas ya, jaringannya bebas ya, jaringan bebas. Kemudian Amanda Ayu ya, Oh iya Pak, baik saya. Amanda Ayu, analis kinerja HIR ini apa? Human Resource Information System. Oke, oke. Sebaiknya tidak disingkat ya Pak, mohon maaf. Ya, jangan singkat Saya ya. lupa ya. Ya. Metodenya ditulis sini ya, metodenya ya. Oke. Eh, Mungkin kemungkinan the method will same with Ya. with Mr. Iksan, but Pak Ucuk, I want to ask for the data science till Ya. I analyze with the AI Studio it scan. Mhm. And then for the application, should I run with the Java Studio? Oke. Uh, Baik, oke. Metode oke ya, metodenya itu ini ya, metodenya data science ya. ya. Metode data science ini banyak, Anda pilihkan yang lebih spesifik ya. Spesifikan metode data science ya, spesifikan metode data science ya yang dilibatkan ya, metode data science yang dilibatkan ya. Gitu. Oke. Ya. Misalkan nih data science-nya adalah itu Anda mencari itu Oke. variasi yang paling jauh gitu ya. Mm. Variasi yang paling jauh atau juga linearitas itu boleh ya. Jadi Oke, science itu sebenarnya statistik ya, metode statistik, tapi metode statistik yang dijadikan sebagai metode analitik gitu ya. Oke. Jadi itu karena tujuan outcome-nya bagus ini ya, outcome-nya bagus ya kan. Mm. Outcome bagus untuk analisis ya. Oke, Iya, betul Pak. analisis dia. Itu kan. Mm-mm. Kalau gitu gini, Anda berusaha mencari dari inputan-inputan itu, ya, Anda mencari kondisi yang ideal, kondisi yang paling bagus, ya, atau kondisi yang ada, ya, real condition, ya. Mm-mm. Jadi misalkan ada 10 orang itu yang paling bagus siapa? Nah, yang paling bagus itu dijadikan acuan untuk mengukur gap-nya dengan yang lain. Nah, itu boleh, ya. Atau Oh, juga dengan referensi. Referensi misalkan kualitas sumber daya apa yang paling bagus, kemudian Anda tinggal ini aja, tinggal itu mengukur gap-nya, ya. Gitu. oke, baik Pak. Kalau misalnya diperkenankan tidak apa ya kalau misalnya saya meminta rekan sejawat saya untuk mengisi file dokumen kalau misalnya mereka punya perusahaan masih sudah menggunakan sistem HRS ini atau tidak? Iya, boleh. Oh, Ya, boleh ya. boleh ya. Oke, baik Oke. Pak. Oke, nanti ini tinggalin dulu ya. Itu di drive-nya dikasihkan di sini ya, Oh supaya iya, nanti baik bisa Pak. pantau ya. Ya. Oke. Baik Pak, Oke, terima Mas. kasih banyak. Ya, ini langsung dikerjakan bab 1, bab 2 ya. Bab 1, Baik. bab 2 ya. Oke. Tinggal nanti itu gini, bab 1 ya, langsung bab 1 ya. Itu lanjut bab 1 ya. Lanjut dan lanjut tulisan bab 1. Ya, itu ya. Ini juga sama ya, lanjut tulisan bab 1. Lanjut Baik, tulisan Pak. bab 1. Oke, bagus. Nah, enak ya. Anda bisa lihat ya catatan saya di sini ya. Halo, bisa Oh iya, ya? baik Pak. Oke. Oke, Muhammad Iksan Hidayatullah, siapa ini? Siap, hadir Pak. Oke, coba ceritakan sedikit. Ya, mungkin judul TA saya analisa perbandingan performa dari throughput dari WiFi ya Pak ya. Ya, ya. Perbandingan WiFi 7 sama WiFi 6 ya yang sekarang ada gitu. Dan mungkin metodenya saya akan menggunakan eksperimental kuantitatif ya Pak ya. Ya. Oke, bagus. Bagus sekali.
Paling kalau misalnya soal produknya itu Pak atau pengujiannya itu menggunakan apa ya Pak? Maksudnya apakah kita deploy dulu seperti itu? Apakah bisa Pak? Ya, nggak masalah. Yang penting metode traffic analysis sama dengan yang pertama di DOS ya. Metode trafficnya apa? Monitoring traffic ya. Metode monitoring traffic ya. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur anu kan, network performance ya. Eh, Untuk mengukur iya, network performa performance. dari si WiFi-nya sih Pak. Oke, ya. Ya bagus Nanti ya. paling ya. Dari menggunakan speed test seperti itu ya Pak ya. Ya macam-macam. Jadi Anda harus menentukan betul judul Anda ini sebetulnya network performance gitu aja. Nanti dipilihkan network performance apa saja. Satu throughput, dua itu pakai delay itu ya, pakai teror gitu ya. Gitu. Jadi Anda pilihkan dari network performance itu Anda pilihkan mana yang Anda jadikan sebagai parameter ya. Lalu Baik, Pak. gitu Oke, ya, baru dicari software monitoringnya, trafficnya ya. Gitu. oke, oke Pak. Nah, gitu ya, siapa itu, Muhammad Iksan ya. Oke, ya. Ya, ya, Kemudian juga baik Pak. apa itu arsitektur jaringan WiFi-nya, ya, ya. Dibuat arsitektur jaringan WiFi ini bebas ya, jangan disebutkan kantor gitu kan. Ya. Kan WiFi itu kan di mana saja ya, jadi tidak ada hubungannya dengan nama kantor, nama lembaga gitu kan. Ya. Misalkan saya taruh di Ada ya. terminal bis kota, apa bedanya dengan Ya, kantor? Ya. Kan nggak ada. ya, siap. Yang membedakan itu adalah satu arsitektur, dua adalah jumlah user gitu kan, ya. Arsitektur Ya, jumlah user ya, arsitektur jaringan, arsitektur jaringan ad hoc ya, ad hoc melibatkan WAP, wireless access point ya, ya. Untuk WiFi ini kan 7 ya, dan WiFi 6 ya. Hmm. ya, WiFi 7 dan 6. Ini kan, ya. Jadi jaringannya itu bebas, iya mau Pak. kemana saja gitu, mau di kandang ayam boleh, ya misalkan apa untuk IoT kan di kandang ayam gitu ya, ya. Jadi nggak perlu nama lembaga dan instansi nggak ada hubungannya, ya gitu. Oke, selanjutnya, Ini notes-nya itu ya Pak ya. Harusnya di bawah ya Pak. kok ini? Di, Saya lagi tadi iya, ya. Oh, di sini. Oke ya. Network performance ya, tentukan gitu kan, tentukan parameternya, ya, tentukan parameternya, ya. Satu, throughput kan? Halo. throughput, iya betul Pak. Nah, apa Throughput, aja itu? terus Pakai cheater-nya, error, paket loss-nya, seperti itu sih. loss, gitu ya. Paket loss, Iya, delay, ya, error, ya, latensi. Nah, Anda pilihkan saja. Nanti semua diukur antara WiFi 7 dan WiFi 6, gitu kan? iya betul Pak. Betul. Dengan environment yang sama, dengan sorry, dengan arsitektur yang sama, ya. Arsitektur jangan Arsitektur. beda, ya. Iya, Jumlah penggunanya juga sama, ya. Bandwidth-nya sama, ya, gitu ya. iya, iya. Nah, oke, habis. Oke, Baik Pak. oke. Lanjut Pak Sati ya. Siap Pak. Lanjut. Izin Pak, berarti judulnya ini intervensi kantor saya ubah ya Pak ya? Iyalah, itu kan. Pada pada arsitektur WiFi seperti itu Pak. Iya, Apakah gitu. bisa Pak? Ya gitu aja, gitu ya. Jadi load-nya, Ya, yang paling penting kan load-nya, ya. siap, siap, Load-nya mau dipakai di mana saja nggak ada urusan, gitu kan. Oke, siap, siap, aman Pak. oke nih bagus. Nomor nomor 6 ini siapa? Nomor 1, 2, 3, nomor 4 ya. Muhammad Fikri. Ya, hadir Pak. Oke, Fikri, ya. Coba ceritakan. Iya Pak, ini dari judul TA saya mengambil judul analisis pengembangan strategi bisnis e-commerce berbasis data media sosial menggunakan pendekatan data science. Oke, boleh. Strategi bisnis ya. Oke, Iya, oke boleh. Anda SI apa TI ini?
TI, Pak. TI ya, pengembangan strategi. Sebenarnya kalau ini judulnya judul SI nih, judulnya. Iya sih, Pak. Judul sistem informasi ini gitu kan ya. Oke. Itu ini ya. Kalau kita bicara strategi itu lebih tepat anak-anak SI, ya, sistem informasi ya. Strategi bisnis ya. Itu wilayahnya ilmunya anak SI ya. Coba cari yang lain. Halo, Halo, Pak. Fikri. Ya. Iya, Pak. Eh, Kira-kira gini, Anda gini. Gini aja ya kan. Bisa nggak Anda menggunakan AI ya? Oh, berarti lebih ke aplikasinya ya, Pak. Iya gitu ya. Ini sih judulnya NNS ini ya, Iya. Mas informasi. Jangan deh. Nanti nanti kaprodinya nanti tegur saya, Pak Syahid. Ya, ya. Cari yang Ya, lain Pak. ya. Ya. Ganti judul ya, ganti topik ya. Iya. Ganti topik. Ya, oke. Ya, ya. Oke. Ya, cari eh, topik ya, deskripsi yang bisa melibatkan AI ya. AI sebagai metode ya, sebagai metode untuk analisis, analisa atau optimasi ya, optimasi Iya. sistem. Ini ya, oke, nggak apa-apa ya kan? Oke, oke, itu dulu ya, itu Muhammad Fikri ya. Iya, Pak. Oke, nah, view format wrapping, ya, oke bagus, ya. Siapa ini? Asaf Rahman, Asaf, Ya Pak, ya maaf. silakan Asaf Rahman, ceritakan sedikit. Ya, judulnya sih ini juga masih draft sih Pak. Saya Ya, masih nggak apa-apa. soalnya secara Kita berlapan. eksperimen saya masih bertahap. Ya ini evaluasi BGP advertisement IP versi 6 Pak. Load balancer berbasis observasi karena level eBPF Pak. Jadi ini kan sebenarnya lebih ke high availability Pak. Jadi ada service IP versi 6, ada satu IP, dia IP versi 6 kan untuk diri sendiri kan 108 ya, 128 prefixnya. Nah, itu nanti saya analisis, Pak. Tapi analisanya bukan berdasarkan user space gitu, Pak, secara layer gitu, tapi di kernel kernel space pas gitu. Oke, Kan coba Anda kebanyakan. uraikan di sini deh ya. Di sini. Gimana, Pak? Uraikan di sini ya. Oh, rekan, Pak ya. Uraikan di sini wrap Iya, wrap teks ya, wrap kolom ya. Wrap kolom supaya bisa dibaca ya. Format, lihat ya, iya, wrapping, wrap. iya. Nah, Oh, gini gitu, kan. Pak. Iya, Nah, iya. ini kan supaya bisa kita baca ya. Oke, baik, Supaya Pak. nggak numpuk yang ke temannya Anda yang lain ya. Oke, baik. Nanti kalau misalkan nggak muncul, nah tapi geser aja. Apa ini garis-garisnya kan. Oke, siap, Pak. Ya bagus. Iya. Jadi gitu Pak. Jadi di karena level sih Pak, ininya apa cara adversasi menganalisanya gitu loh Pak. Oke, setuju ya. Berarti Anda load balancer ini gitu kan. Load balancer ini untuk menganalisa kinerja apa ini? Kinerja kernelnya ini. Oh, ya, Lebih ke high availability-nya sih Pak. Jadi kan availability. ya high availability. Jadi untuk layanan itu kan membutuhkan high availability gitu ya supaya ketika satu mati, jadi failover ke service ke apa? Jadi ini pakai Kubernetes sih Pak. Jadi nanti Kubernetes. ada dua Kubernetes ya? ya Gitu, ada oke. dua misalkan kan replika apa ya jadi pot-pot ini replika sedangkan secara service itu dia menggunakan satu IP Pak. Nah, nanti dia Aplikasi mapping Kubernetes ya. ya dia mapping ke Oke. pot-pot itu. Nah, pot-pot ini itu sebagai host Pak gitu. Nah, Metodenya load host balancer ya. ya load balancer sih Pak, load balancer Metode load fokusnya balancer. ke load balancer gitu. Jadi Ya, nanti bagus. ketika misal host satu mati dia Ya, ya. pindah otomatis ke host yang kedua yang isinya semua ada pod itu Pak. Jadi Oke. di host satu ada pod, di Hmm. host dua ada pod. Pod itu bagian terkecil dari itulah, dari apa Kubernetes gitu Pak ya. Nah Ya. itu nanti si di atasnya yang
IP ini dia akan berpindah gitu pas switching. Nah, itu saya mau menganalisa itu, Pak, gitu. Oke, ya. Ini gini, apa itu? Outcome-nya tambahkan ya, tambahkan Outcome-nya untuk meningkatkan apa itu QoS ya. QoS. Oke. Eh, QoS ya kan untuk meningkatkan QoS. Kan itu kan availability ya. Capability, oke, QoS Pak. itu kan eh, IOS ya. Di situ ada availability, ada reliability gitu ya. Ada speed ya, gitu ya. Cari Mhm. parameter di situ ya. Betul, availability, availability, connectivity ya. Availability, connectivity, security gitu ya. Nah, ini Nggak nyampe ke security sih, Pak. ya. Nggak nyampe ke security, terlalu jauh sih, Pak. Ya, ya, yang namanya juga kan. Coba aja nggak apa-apa dulu. Coba aja ya. Oh ya, Pak. Kan QoS itu harus lengkap. Anda pilih semuanya bagus. Pilih, Iya. ya katakan Pak ini cepet, ya kemudian nggak pernah putus tapi jebol keamanan kan dapat. Oh gitu. Jadi pasti ada. Yang paling tidak adalah security ya di level Oke. minimal gitu ya gitu ya. Oke, dan Udah lain-lain ya. bawaannya dia sih Pak sebenarnya udah ada. Jadi nanti di penelitian yang sebelumnya yang saya review itu modelnya kan ada namanya zero trust Pak ya, konsepnya itu. Nah Itu aja, itu aja masukkan. ya itu dimasukkan paling Pak ya. Iya, Soalnya masukkan aja. biar saya nggak terlalu melebar sih Pak. Saya aja udah Ya, pusing mulai terlalu banyak melebar kalau lagi ini. oke, ya. Ya, Ya nggak perlu pusing, Wong. Ini kan nggak ada ya, sesuatu yang dirusak gitu kan. Kalau software itu jangan khawatir, nggak ya, ada yang dirusak, ya, ya. Berbeda dengan anak-anak teknik elektro, ya bikin rangkaian short circuit terbakar. Nah, ini kan nggak ada yang terbakar, ya. ya. Jadi ini saya sih kuatnya di observasi Ya, level kernel sih Pak. ya, Kan biasanya kalau orang kan observasi user space ya, ya, ya. pakai aplikasi apa apa. Ini langsung di kernelnya. Nah ada namanya teknologi eBPF Pak. Oke ya, Yaitu algoritma deteksi ya, algoritma algoritma deteksi. algoritma apa ini? Algoritma pengaturannya, algoritma manajemen, manajemen, Manajemen. manajemen ini kan apa itu IP ya, IP forensik ya. Ya, 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 ya sih. Tapi lebih ke identity sih nanti sih Pak. Ya, IP-nya kan cuma satu Pak. iya ya, kan gini, apa itu advertisement ini kan Ya ngisi, memang, ini kan informasi-informasi yang dititipkan ke dalam web utama gitu kan. ya betul. Nah, Jadi nanti advertise-nya ini webnya beda-beda nggak? nggak satu aja saya Satu. cuma satu layanan, tapi Oh, ibarat kata ini oke. memang mengadvertise IP versi 6 udah saya lakukan sih Pak. Jadi dari Oke. dari sisi node itu kan bisa apa mengadvertise IP itu service ke router gitu di atasnya Pak. Nah, dari Hmm. router ini nanti ada lagi host yang dia secara default route ke situ. Nah, yaitu ibarat kata sebagai Tapi usernya cuma Pak, satu ya. user eksternalnya gitu yang untuk Ya, testingnya gitu loh Pak. cuma satu ya. Sebenarnya IP port itu kan banyak Pak, tapi kan jadi ceritanya sih teknologi IBVM ini yang sebenarnya pakai namanya ada Kubernetes Cilium Pak, CNI-nya itu. Jadi dia secara network ditangani oleh dia gitu. Jadi karena kan port ini kan bersifat nggak abadi Pak ya, dia sering berubah, makanya kan itu ketika dia port satu nggak sehat gitu ya, nah dia akan pindah. Nah pindah ini kan IP-nya selalu random Pak kalau Nah, soal ini itu. maksud saya, Ah, ah, manajemen IP-nya kan harus ada ini, manajemen IP. ya kan? Dia mencari port Iya. yang available gitu kan. Iya, nanti dia basisnya mappingnya ini dia Pak identity Pak. Ya boleh lah. Ya, Ya, base itu identity. boleh. Jadi kalau base IP kan tapi versi 6 kan agak ngacak ya Pak ya. Jadi Hmm. nanti sih dia udah tangani, udah diberesin sama itu sih Pak, Cilium ini Pak. Nanti ini diperjelas, maksud Anda apa ini ya? Maksud base identity, ya, gitu. Karena kan Identity. IP itu sama, random. Ya, Ya random. sorry, dia kan cuma kombinasi ya, kombinasi angka. Kalau Anda Betul. mengklaim bahwa itu adalah Pak, ini ada IP khusus, ya. Maksudnya Hmm. dijelaskan apa? Kalau misalkan apa itu pakai identity ini, ya. Kenapa Ya, nggak dialokasikan saja? Ya kan IP forensik ini kan banyak, jumlahnya besar, ya. ya memang Ya. perbandingannya ini sih Pak kayak IP tables ya. IP tables itu Hmm. kan base-nya IP sama port. Sedangkan untuk ini jadi dia bukan lagi base IP port lagi Pak. Kan kalau habis IP port dia IP tables kan ada terjadi overhead katanya sih, makanya ada teknologi ini Pak eBPF ini. Jadi dia nggak lagi posisinya bermain di user space, bermainnya semua di kernel space gitu loh Pak. Ya, Jadi oke. gitu.
Makanya ada nggak lagi base-nya IP sama port sih Pak dia Pak. Ya, coba jelaskan apa Oh gitu. itu ya. Jelaskan ya. Gitu kan, kan gini, orang pasang iklan. Iklan itu kan nyisip di web, gitu kan. Iklan ini masuk pakai IP version 6, gitu kan. Ya, Nah, namanya iklan. Iklan itu makanya saya tanya dari awal, pasti bermacam-macam, gitu kan. Jadi ada buat simulasi, buat model, misalkan dua iklan, gitu ya. Dua iklan ini dikasih IP yang random, gitu kan. mm-mm. Nah, gitu kan. Kemudian pemilihan IP randomnya berdasarkan apa? Ya, yang Anda jelaskan tadi itu Anda Ya, jelaskan, Pak, ini ya, pilihnya pakai ADTT. Ya oke, ya, masalah. Jelaskan. Kenapa kok dipilih? ya. Ada metode khusus di dalam cara kerja kernel ini, gitu ya. Oke Pak. Ya Oke, itu sih mudah-mudahan jelaskan bisa ya. selesai. Ya, ya Pak. Oke, ya. Terlalu ini juga sih ribet. Oke ya. Jadi di dalam tugas akhir kita harus bisa menjelaskan sistem yang kompleks secara sederhana. Sederhana, oke. Nah, Ya, itu ya. Ini ya, latihan supaya orang lain itu paham, gitu ya. oke Karena Pak. belum tentu orang lain paham, gitu ya. Jadi secara sederhana apa sih ide dasarnya? Ya, ide dasarnya dulu, ya. Ide Ide dasar dasar. yang itu bisa dipahami oleh orang. Pak, ini iklan. Iklan itu ada di web utama, gitu kan? Iklan itu menggunakan IP version 6. Ya, kan? Berarti kan gini, bagaimana IP version 6 itu bisa masuk ke IP version 4 di dalam web itu? Nah, itu dulu, itu saja sudah jadi masalah, gitu ya. Ya Bagaimana Pak. cara kerjanya? Nah, itulah fungsinya kernel, ya, mengatur sebagai jantungnya itu operasi kan, jantungnya protokol di dalam satu operating system, jaringan, gitu kan? Iya. Nah, oke ya, nanti jelaskan. Oke, nanti saya bikin arsitekturnya deh Pak untuk menjelaskan apa pemisahan antara user space sama kernel space itu loh Pak. Nah, Nah, itu gitu. ya, gitu. Ya, ini pakai Linux ya. Ya, Linux Ubuntu sih Pak. Nah, Standar. Ya, oke, kan jelaskan di Linux mana ya? Linux versionnya. Linux Ubuntu ya untuk node-nya tapi untuk routernya pakai Debian sih Pak. Nah, Sama Debian. Mikrotik juga. Oke. Nanti mungkin itu digambar di arsitektur apa? Saya sih mau mau Ya, gambar arsitekturnya untuk yang globalnya satu, kemudian di bawahnya baru yang spesifik gitu kali ya. oke, bagus. Ini bagus Ya sekali Pak. ya. Ah, Debian sekarang versi berapa Debian itu? Debian saya lupa deh. 7 berapa? Lupa Pak. Saya Alah, soalnya itu ngopreknya udah lama. Itu oprekan lama sih Pak. Sebentar saya Debian coba itu lihat udah dulu. lama sekali itu Debian itu. Debian dulu dia Ya, saing sama Red Hat ya Debian. ya Pak. Saya coba Tahun. login dulu. Oke, bebas ya. Itu sih Ya Pak. sistem yang penting bisa digunakan ya. Gitu. Oke. Debian 13 Pak. 13 ya. 13 ya. Zaman saya dulu versi berapa itu versi Iya emang. 3 atau 4 ya. Iya. Oke, lanjut ya. Oke. Oke Pak. Bab 1 ya. Siap. Makasih Pak. Ya. Oke, Bab 1. lanjut. Siapa ini Muhammad Fauzan? Hadir, Pak. Silakan ceritakan. Ya, Pak, ini saya masih draft judul sih, Pak, karena saya pengennya berbasis simulasi gitu, Pak. Nggak masalah, Pak, ya? Iya, ya. Jadi saya ini analisa terkait jaringan, Pak, menggunakan metode HTB. Nah, nanti menggunakan pakai apa QoS juga, Pak, terkait kayak paket loss-nya, jitter, dan segala macamnya gitu, Pak. Menggunakan GNS3 gitu, Pak. Kenistrinya Anda berbeli apa Pak Anu? Apa gratisan ini? Waduh, gratisan, Pak. Gratisan ya. Oke, Iya, Pak. Oke, manajemen debit ya. Oke lah boleh ya. Iya, Pak. Ya. Nanti tunjukkan ya cara apa itu cara menggunakan KNS3 ini ya. Oh, siap, siap, Pak. Oke, bagus. Terus judul oke ya, judul oke. Terus outcome, Hmm. ya. Outcome. Outcome itu untuk quality of service ya. Outcome Oh, quality of service. hmm. Outcome IOS ya. Oh, Ya. Metodenya hmm. TP tadi itu. Ya, HTB, Pak. Metode HTB, Oke. Pak. Nah, metode TP oke ya. Iya, Sementara Pak. dulu ya, nanti coba pelajari di dalam apa tuh GNS3 ada nggak yang spesifik lagi itu ya. Oh, siap, Pak. Nanti saya coba oper dulu, Pak. Oke, GNS3 ya. Aplikasinya GNS3 ya. Iya, aplikasi GNS. GNS3. Terus arsitektur jaringan, modelkan ya. Model Oh, arsitektur jaringan ya. siap, siap, Pak. Oke, lanjut bab 1 ya. Ini bagus. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Segera Pak. segera diinstal ya. Betul segera Iya, Pak. dirancang.
arsitektur jaringannya, Mm-mm. dan apa itu ya segera di setup ya, model Siap, siap. arsitektur Baik. jaringan ya. Yang kompleks ya, jangan terlalu simpel. Iya, Pak. Siap, Pak. Jangan satu server ya, satu host, satu dua komputer, jangan lah ya. Bikinnya kompleks ya. Iya, Bikinnya Pak. kompleks itu ada WiFi, ada macam-macam, ada koneksi device gitu ya. Model Iya, Pak. Nanti. jaringan yang kompleks. Yang kompleks, yang representatif kompleks ya, representatif Oke. kompleksitasnya. Kompleksitasnya. Itu ya, Siap. Baik, Pak. Nanti saya coba. harus bisa lah ya. Ini kan Anda Ya, Pak. nggak ada yang dirugikan. Iya, betul, Pak. Dirugikan apa yang dirugikan itu cuma merancang aja ya. Siap. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Bagus. Rafli Rafsanjani, Ya Pak, oke, silakan ceritakan. ya Pak itu implementasi dan analisis VLAN serta interVLAN routing untuk optimalisasi kinerja dan keamanan jaringan Pak. Oke, Eksperimental Pak, oke. Metode routingnya apa? eksperimental. Jangan, itu kan metode yang yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Apa Semua tuh Pak? eksperimental, ya kan? Ya kan? Penelitian itu semuanya eksperimental, kan nggak ada yang apa itu eksperimental ya. Ya, Oke, oke. Metode routing ya, metode routing spesifik ya. Routing itu kan routing ada spesifik. macam-macam, ada OSPF gitu ya, metode routing ya betul dicari ya, yang spesifik ya. Oh ya, Ada OSPF gitu ya, open source apa? Yang paling dekat ya, saya lupa itu open source pad ya. Terus apa lagi nih? Oke ya, outcome ya. outcome ya. Outcome untuk keamanan ya. Outcome untuk keamanan ya. Nah, oke ya. Ya Pak. Oke. Ini gitu kan, routing ini jelaskan nanti dengan apa itu OSI ya. Di bagian mana routing Anda ini? Ya. Halo. Ya Pak. Di bagian mana routingnya ya, routingnya itu sampai di level mana, sampai di level itu level 4 level 5 gitu ya, dijelaskan Masih belum Pak, ya, masih meraba-raba Pak. ini dipelajari ya, pelajari Ya, ya. Oke, bab 1 ya, lanjut ya, Ya Pak. ini kan enak cepet gini kan, bab 1 ini ya. Ya. Oke, bagus sekali. Nah, enak kan kalau bimbingan kayak gini? Halo, Ya Pak. enak nggak kalau bimbingan kayak gini menurut Enak Anda? Pak. Tertulis gitu kan, supaya nggak lupa gitu ya, Enak, Pak. gitu kan. Nanti kalau misalkan saya lupa nih, pembimbingnya lupa, ingatkan Pak tadi belum ditulis Pak, gitu ya, gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Oke, Mr. Shan, halo, Mr. Shan. Hello, Professor. Halo. So, Hi. have you draw a title, your title? Have you draw it? Yeah, I haven't decided my title. I wanted to discuss with my thesis topic. Hmm. Yeah. So, let me tell my background. Currently I specialize on data engineering stuff like SQL, Yeah, yeah. Python, Apache Spark. Okay. You may know, like in my previous semester, I did accreditation journey. So I wanted to do related to my data engineering topic, especially on climate change or weather, like accreditation or air pollution, just like that. So can you give me some ideas about my topic, Professor? Yeah. You can write down your idea in English. Yeah. Wait. So Wait. don't worry. You can write down again anything in English. Yeah. Don't use in Indonesian because it is. I think it's very difficult for you. Yeah. To write in Indonesian. Yeah. So give you permission to write down in English. Yeah. So don't worry. Yeah. Yeah. Yes, Professor. Yeah. So soon. Yeah. Soon as I will wait, yeah, because next week I hope you can have a progress for the chapter 1, first chapter, yeah. Yeah.
Yes, Professor. So our contact to via WhatsApp. Halo? Uh, so do I have to contact WhatsApp? No, just our communication should be in the group, ya. No, can Okay. be personal, ya, in Yeah. group, ya. Okay. Okay, crap. Okay. So when you will finish your concept about your title? Yeah, I will decide for tomorrow. I will give you some ideas Okay. already. Okay. Yeah. Okay, I'll wait ya your progress ya tomorrow ya. Yeah. Yes, Professor. Thank you. Thank you, Mr. San ya kan. Oke, ya, oke. Terima kasih. Ya, oke. Saudara-saudara, itu tinggal halo semuanya, saudara-saudara. Iya, Pak. Tadi Iya, Pak. tinggal saya tunggu progresnya ini ya di Google Drive ya masing-masing ya. Oke, baik. Ya, Bapak izin bertanya, ya, ya. for field bab 1 and 2, how Ya. long you give us for the progress? How about 2 weeks or 1 week ya kan? Minimum 1 1 and week 2 weeks. minimum. Oke. Ya. Oke. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih, Everybody Pak. agree? I give 1 week for finishing chapter 1 atau first chapter. Halo? Bagaimana, teman-teman? Halo? Ya, Iya, oke. bagaimana, teman-teman? 1 sampai 2 minggu. Gak begitu ya selesai ya? Bisa, Pak. Siap, Bapak. Salah. Bab Kalau 1 saya kan, juga bisa, Pak. Insya bab 1 Allah. kan gampang lah ya. Bab 1 kan latar belakang, permasalahan, tujuan, masalah, Eh, kan manfaat, izin, udah Pak. kan? Gitu kan? Untuk bab satunya sudah ini, Pak. Sudah yang di laporan ini, Pak. Kalau untuk Muhammad Setiawan. Ya, Maris Daud udah ya? Oke, bagus. Ya. Oke. Ini bagus, Maris Daud. Coba saya cek dulu ya. Jangan PDF, saya nggak bisa komen. Jangan PDF ya. Oke. Word aja lah ya. Ya. Tapi dengan catatan ya, yang lain tidak boleh ya menghormati privasi ya. Kalau bisa di sini menghormati privasi hasil pengerjaan yang lain ya, gitu ya. Yang hanya ngeblank-klik ini hanya saya ya, supaya yang lain tidak ya menjaga privasi semuanya ya. Setuju ya, saudara-saudara ya? Baik, Pak. Ya. Jadi kita fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Bagus, Awanda, ayo ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, nanti progres bab 2 nanti saya tulis di sini. Di sini kan. Nah, di sini kan. Jadi Anda kuliah online, so all of you kan even betul online campus ya kan, but you can have your track record upon your progress ya, achievement. Ini kan enak ya. Jadi itu semua orang bisa terpantau ya. 7 orang ini ya. Oke, saudara-saudara semuanya ya, segera itu diselesaikan bab 1 ya, nanti kita diskusi ya. Diskusi Pak, untuk di sini. Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, siapa? Saya Pureksa Satria, Pak. Tadi terlambat, Pak, masuk. Oh ya, oke. Jadi, bagaimana dengan judul saya, Pak? Mana judul Anda? Nggak ditulis di sini judulnya. Lah, kalau di apa nih, Pak, bimbingan saya dosennya Bapak, Pak. Saya memang ngulang temporary dari Pak Iwan, tahu-tahu dosen pembimbing saya sekarang Bapak yang di share di grup. Ya, coba ini diisi. Ini kan ada link ini. Di LMS itu kan ada link ini, link Google Sheet ya. Oh iya, Pak. Ini diisi. Nah, supaya diisi semuanya, ya. Gitu ya. Semua saya ketinggalan berarti nih, Pak. Iya, ya, ini diisi sehingga saya bisa memberikan komen ya. Memberikan komentar gitu kan. Nanti yang lain ini dilengkapi ya, Awanda Ayu ya, dilengkapi ya metode. Oke, baik, Pak. Yang Muhammad Iksan, Muhammad Fikri ya, gitu ya. Terus sampai itu Muhammad Fadila, Fauzan, Shan, Rafli ya. Ini ditulis ya supaya nanti saya bisa itu pantau perkembangannya ya, gitu. Halo Satrio. Iya, Pak. Ini ditulis dulu. Ya, Pak, bentar, Pak. Saya masuk ke akunnya dulu, Pak. Siapa aja yang belum masuk di sini nih ya?
Itu sudah share kan ya di grup ya? Yeah, on the group we have 10 members, but for Zoom today's only 9 members, but I didn't know the name, so I can get contact or reach the people, Professor. Yeah, thank you, Miss Awanda kan. Your initiative is very good. I appreciate much. Yeah, and maybe you can tracking whose student being my uh, I'm assigned as the supervising of them. Yeah. Okay, Yeah. So maybe you can make coordination to them as well. Yeah. okay. Baik, Profesor. Link GSIT ya, link GSIT ya. GSIT ya. GSIT. Betul ya, GSIT ya. GSIT. Oh, spreadsheet ya, betul spreadsheet ya. Betul spreadsheet. Spreadsheet. Nah, oke. Ya, ini saya reposting ya supaya nanti Anda bisa ngisi ya. Itu yang betul. Nanti ingat dibantu ya. Mbak. Oke, baik, Pak. Ya, supaya nanti semua terekam di sini ya. Oke, Yang baik. cara seperti ini enak, Anda semua bisa memantau gitu ya perkembangan Anda gitu kan, perkembangan teman-teman gitu ya. Jadi terekam betul gitu ya. Nah, ini. Mas Satrio ini. Ya Pak, bentar Pak. Ini lagi progres Pak. Nah. Lambat. Oke, ya. Oke, berarti saya punya berapa bimbingan ini? 10 bimbingan lebih nih. 10 bimbingan lebih. Nanti cepat ditelusuri ya, betul Amanda ya. Ya Pak, di data saya di Microsoft Excel ini we have 10 members, but but today's join only 8. Oh, 9 members ya. Oke. Ya. Nanti ini saya bikin kompetisi gitu kan. Masalah saya bimbingan terbaik nanti saya berikan award ya. Bimbingan yang terbaik ya. Oke. Saya umumkan siapa yang terbaik gitu ya. Supaya Anda semangat gitu ya. Oke. Baik, Pak. Baik gitu ya. Jadi Siapa? kuliah online itu jauh lebih unggul ya dibandingkan dengan ya mohon maaf ya. Itu bimbingannya kan terpantau nih ya, nggak bisa mengelak ya gitu. Nah, ini kan karena by sistem semuanya, nah, gitu kan. Oke, dan juga nanti Amanda dan kawan-kawan ya, itu nanti saya tunjukkan ke dosen lain cara bimbingnya gampang aja gini aja, gitu kan. Cara bimbingnya, gitu. Iya betul. Itu komen semua pembimbing itu tulis di sini aja, ditulis, dilengkapi gitu kan. Jadi mahasiswa itu dapat masing-masing dapat review yang nyaman gitu ya. Ya, yang saya diminta oleh pembimbing ini ya gitu ya. Sampai juga nanti tulisan ya. Progres ya kan, topik tugas akhir. Progres topik ya. Topik. Usulan. Nah, ini kan progres penulisan bab 1. Penulisan bab 1. Nah, ini kan gitu ya. Progres penulisan bab. Maaf Pak, udah saya masukkan Pak. Nah. Nomor 9 Pak. Wes, mantap. Koryaksa Satria. Iya Pak. Terus ya. Ceritakan sedikit bagaimana ide Anda. Ini apanya Pak? Deskripsinya lah Pak ya. Ya. Jadi saya ini kebetulan bekerja di SMP Negeri 7 Pekanbaru Pak ya sebagai tenaga administrasi sekolah atau IT-nya Pak. Ya bagus. Pengolahan bandwidth internet di SMP 7 ini dapat ditingkatkan melalui penerapan metode simple key Pak. Oke. Masalahnya yang terjadi itu seperti koneksi lambat,
tidak merata dan Pak, terganggunya aktivitas belajar mengajar menjadi dasar dilakukannya analisis terhadap kondisi jaringan yang ada ini, Pak. Jadi melakukan pengaturan bandwidth yang lebih terstruktur setiap pengguna baik guru atau siswa atau maupun staf, Pak ya. Jadi dapat memperoleh akses internet yang lebih stabil dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, Pak. Jadi hasil penerapan ini saya mengharapkan nanti mampu meningkatkan kinerja kinerja jaringan di sekolah, Pak ya, secara keseluruhan sehingga aktivitas berbasis internet di lingkungan sekolah itu dapat berjalan lebih lancar atau efektif, Pak gitu, Pak. Ya, bagus ya. Ya, Pak. Oke. Betul, oke ya. Outcome-nya adalah quality of service ya. Outcome-nya Pak. reliability, connectivity dan macam-macam itu ya. Jangan lupa ya. Oke. Ya, Pak. Terus simple queue ya. Algoritma jangan lupa nanti ya. Algoritma simple queue ini ya. Algoritma ya, Pak ya. Algoritma ya. Algoritma ya. Kemudian itu Anda harus pakai 2 software. Satu software monitoring ya. Nama Pak survei, Pak ya. Ya, software monitoring aja, jangan survei. Software ya, Pak ya. Software monitoring. Iya, Pak. Ini saya tulis, ini kelihatan nggak? Gimana, Pak? Ini saya tulis, kelihatan nggak nih? Tulis, Pak. Ada jumpa, Pak. Nah, gitu ya. Ini kan saya tulis nih, ya kelihatan jadi mudah ya, mudah sekali ya. Jadi Anda analisis awalnya itu harus gitu kan menggunakan yang namanya software monitoring ya. Nah, kan untuk ngecek bahwa memang terjadi penurunan quality of service gitu kan. Nah, kemudian baru Anda menganalisa kenapa kok terjadi penurunan quality of service ya. Ya, kemudian setelah dianalisa, kemudian Anda mengusulkan metode simple queue. Ya, cara kerja algoritma simple queue di dalam network software setting ya. Ini kan software kan yang nyeting kan ya, gitu. Ya, itu operasinya kan itu di settingan jaringannya kan gitu ya, gitu. Nah itu apa yang Anda lakukan gitu ya. Terkecuali kalau pakai Linux gitu ya. Kalau pakai Linux kan memang itu kita bisa leluasa ya. Tapi kalau kita sudah pakai software yang define ya, pakai Android, pakai katakanlah Windows ya, Mac gitu kan. Itu kan tinggal setting-setting aja itu ya, gitu. Kemudian itu ini oke ya. Berarti ini oke gitu kan. Kemudian itu Anda nanti gitu kan outcome-nya gitu kan menampilkan ya. Menampilkan ada improvement dari the simple queuing ya gitu. Oke. Itu sampai ini Pak Satrio. Iya, Pak. Satria. Ya bagus, Anda bekerja di SMP 7 ya, kan baru ya. Iya, Pak. Tapi kalau judul tugas akhir itu berbeda dengan judul KP ya. Kalau KP itu menampilkan instansi lah gitu ya. Kalau tugas akhir nggak perlu ya. Oh, jadi nggak perlu ya. Jadi judul harus saya rubah, Pak, atau gimana, Iya, Pak? ya judul itu ini kan model aja, model jaringan kan bebas ya. Model jaringan ya bebas, di mana saja boleh ya. Boleh di instansi, boleh di mana aja, tapi nggak perlu disebut ya model jaringan itu. Model jaringan itu kan nggak terikat dengan nama instansi, gitu kan? Iya, iya, Pak. Model jaringan itu terikat dengan kebutuhan user, gitu kan, gitu ya. Tidak perlu menyebutkan nama instansi ya, tidak, karena itu nggak penting. Tidak perlu menyebut nama instansi ya. Nama instansi. Jadi Pak, maaf Pak, jadi saya di SMP negeri gitu aja Pak ya? Nggak usah. Nggak usah Pak ya? Jaringan internet aja Pak ya? Untuk meningkatkan jaringan internet gitu kan. Jaringannya di mana? Bebas ya. Di kapal boleh nggak ini diterapkan? Boleh Pak. Nah, terus kenapa kalau ini dijadikan pembeda? Ya, SMP 7 ini. SMP negeri 7 ini kan bagus ya, tapi nggak perlu gitu kan. Jadi Anda melakukan penelitian itu ya kan, bisa diterapkan di mana saja ya. Kalau dunia engineering kayak kita ini gitu kan bebas gitu kan. Gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Orang menemukan mobil listrik ya. Mobil listrik itu hanya dipakai di Cina, Bang. Halo. Iya Pak. Saya tanya pada Anda. Orang menciptakan mobil listrik, metodenya kan metode mobil listrik untuk Cina gitu. Memang beda dengan Indonesia. Beda Pak. Yakin Anda?
metodenya, Pak. Ya. Metodenya mungkin sama, Pak. Nah, terus kenapa nyebutkan Cina? Nathan, mungkin memproduksinya lebih banyak, Pak, secara massal mungkin, Pak. Nah, nggak ada hubungannya. Ini kan kita bicara metode ya, metode secara kerja satu sistem. Ya. Jadi sering kali saya sebutkan gitu kan, kalau kita membuat judul riset, penelitian itu nggak penting untuk menampilkan nama lokasi, nama instansi. Ya. Itu nggak ada relevansinya gitu, karena metode itu bisa berlaku di mana saja, ya. Itu ya, itu. Jadi Pak, maaf Pak, jadi kalau tidak boleh menyebutkan metode, baik pun jenjang S2 atau S3 seperti itu juga Pak ya? Nggak perlu itu. Nggak perlu Pak. Ada hubungannya, ya. Gitu. Nggak ada judul tugas akhir, judul yang benar itu, ini judul anak Indonesia ini, gitu kan. Simple Q gitu kan, yang bedakan di mana Pak, ini di warnet, Pak ini di warung kopi, itu nggak penting, ya. Yang penting itu adalah improvement simple Q-nya ini di mana sekarang, gitu ya. Improvement simple Q ini loh, itu yang penting, gitu ya. Gitu ya. Halo? Ya Pak, baik Pak. Baik Pak. Gitu ya. Jadi kalau ini KP betul, kerja praktek, ya, laporan kerja praktek betul. Tapi kalau tugas akhir ini nggak tepat, ya, gitu. Halo Pak. Iya Pak. Iya Pak. Nah, kenapa nggak tepat, ya kan? Karena gitu kan, ya, misalkan ya, anak tugas akhir di Telkom, ya. Satu lagi dia kerja praktek di mana nih ya, di operator yang lain. Masalah kinerja jaringan juga. Emang yang membedakan itu nama perusahaannya. Bedakan kinerja jaringan itu. Baik Pak. Nggak ada hubungannya kan? Apa nggak ada hubungannya kinerja jaringan dengan nama perusahaan? Iya Pak. Nggak ada hubungannya, ya. Yang membedakan itu adalah gitu kan ilmunya, ya. Jaringan itu pasti yang terpengaruh performansinya satu karena jumlah usernya, gitu kan? Iya Pak. Ya, jumlah usernya. Kedua adalah arsitektur jaringannya, gitu kan? Iya Pak, betul. Kemudian gitu kan kondisi daripada itu kondisi jaringan masing-masing yang digunakan. Udah itu aja, nggak ada hubungannya dengan Telkom, nggak ada hubungannya, gitu ya. Baik Pak. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau Anda betul tampilkan di jurnal, orang itu melihat metodenya ini general, bisa dilakukan di mana saja. Nah, gitu ya, Pak. Iya Pak. Ya. Jadi nggak perlu, gitu ya. Bahwa nanti di batasan masalah Anda bisa membuat model arsitektur jaringan betul untuk edukasi. Itu boleh, ya. Gitu, ya. Jadi baik, Pak. Nama instansi itu tidak membedakan tentang implementasi suatu metode. Gitu ya, nggak membedakan, ya. Justru metode itu harus bisa diterapkan di mana saja, gitu ya, metode ini, gitu kan. Jadi kalau Anda buat kesimpulannya itu hanya berlaku di SMP aja ini, ya. Siap Pak. Nah, karena Anda buat judul yang general gitu kan, berarti dipakai di mana saja, di Afrika boleh, di Arab boleh, gitu ya, gitu ya. Oke. Baik, Pak. Ini rata-rata anak-anak betul ya, karena belum pernah diterangkan di metode penelitian ya. Metode penelitian harus berlaku general, ya, tidak terikat oleh suatu instansi atau lembaga, dan juga tidak terikat oleh suatu kondisi geografik, ya. Fenomena-fenomena ilmu pengetahuan yang berlaku spesifik itu disebut sebagai studi kasus. Nama juga kasus hanya terjadi pada saat tertentu dan kondisi tertentu pada saat katakanlah di lokasi tertentu. Apa contohnya, Satria, Pak Satria? Apa contohnya? Di tempat Anda, apa contohnya studi kasus ilmu, ya, ilmu yang hanya terjadi di tempat Anda, tidak terjadi di tempat lain. Yang kalau seputar studi kasusnya Pak ya, seputar jaringan lah Pak ya. Bebas, bukan hanya bebas. Apa? Ini Pak, penerapan apa nih Pak, sistem belajar ini Pak, yang metode deep learning Pak ya. Nah itu sih umum semua. Emang anak deep learning hanya Indonesia aja? Enggak, yang bagi guru-guru sekarang Pak gitu Pak. Ya itu sama. Itu bisa barang baru sekarang tuh Pak. Katanya pada Anda, deep learning itu katakanlah sudah ditemukan orang Indonesia. Pertanyaannya adalah, itu nggak bisa diterapkan di tempat lain. Di Afrika sana.
Bisa, Pak. Nah, berarti itu bukan studi kasus, gitu kan? Teori yang hanya terjadi pada tempat tertentu. Ayo, Anda jangan salah ini, gitu kan? Apalagi Anda di dunia edukasi nih, ya. Iya. Apa ini, Pak Satria? Di Sumatera deh, Sumatera. Yang mana, Pak? Di Sumatera, apa ini? Di Sumatera, Pak. Halo, Pak. Iya. Pak. Coba, Pak, kurang jelas tadi, Pak. Oke. Oke lah ya. Itu kalau bimbingan usahakan Anda fokus ya, jangan itu terdistraksi yang lain ya. Bimbingan usahakan di tempat yang khusus ya, supaya tidak terganggu ya. Oke, gini deh, ini saya terangkan aja ya. Anak-anak itu, mahasiswa rata-rata menggunakan judul tugas akhir itu selalu menampilkan pembeda, nama-nama perusahaan, nama-nama instansi itu nggak penting ya, karena itu bukan faktor pembeda ya. Yang membedakan di dalam tugas akhir itu adalah improvement metode, pengembangan satu metode. Nah, simple Q ini banyak menggunakan simple Q yang termodifikasi, itu yang paling penting. Nah, gitu ya. Ini kalau Iya, kita Pak. tarik ke metode penelitian secara filosofi gitu kan, bahwa suatu judul tugas akhir, kalau itu ada yang namanya fenomena studi kasus, itu hanya terjadi jarang sekali. Contohnya apa gitu kan? Contohnya adalah di Sumatera itu ada bunga Rafflesia arnoldi, Bengkulu. Betul kan? Iya, Pak. Ya, itu bisa tumbuh nggak di Jepang sana Rafflesia itu? Tidak, Bisa. Pak. Yakin Anda? Karena Hmm. itu, Pak, belum ada Nah, artikel yang saya baca, Pak. Nah, itu bukan, tapi secara ilmu biologi gitu kan, itu kan namanya adalah spesies, ya. Iya, Pak. Kenapa? Dia hanya ada di daerah Bengkulu. Sistem Rafflesia, tropis, Pak, ya? ya. Hah? Iklim tropis, Pak, ya. Hah? Iklim yang tropis, Pak, ya, dia tumbuh, Pak, kan. Ya, bukan hanya iklim tropis. Coba, ini ada nggak di Jawa? Kayaknya nggak ada, Pak. Nah, makanya itu studi kasus hanya terjadi di tempat itu. Sehingga apa? Ilmunya biologi, masalah Rafflesia itu gitu kan, relatively gitu kan, hanya berlaku untuk Rafflesia. Bunga itu banyak teori bunga. Tapi ini bunga Rafflesia arnoldi hanya tumbuh di Bengkulu. Gitu kan? Iya, Pak. Nah, itulah disebut sebagai studi kasus. Ya, sehingga kalau kita bikin judul tugas akhir, studi kasus gitu kan, daerah Bengkulu. Nah, itu masuk akal. Ya, karena kejadiannya sama teori barunya gitu kan hanya berlaku untuk bunga Rafflesia arnoldi, Pak Satria, gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu yang membedakan itu, baru itu masuk Bengkulu, ya. Pekanbaru baru masuk, ya. Gajah Riau. Apa bedanya gajah Riau dengan gajah India? Ya, Pak, Riau ini ya kan suka masakan Padang. Nah, itu membedakan, itu boleh, ya. Halo. Iya, Pak. Nah, kalau judul-judul IT, ya kan, itu berlaku secara umum di mana saja, tidak terikat dengan geografis atau lokasi, bahkan juga tidak terikat waktu, kadang-kadang ya, maksudnya tidak terpengaruh oleh itu satu local time, gitu ya, Satria ya. Paham, Pak. Ngerti, Pak. Nah, paham ya, gitu. Insya Allah paham, Pak. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda nanti menemukan metode ini berlaku di mana saja. Ya, bisa digunakan di SMA boleh, perguruan tinggi boleh. Emang ini hanya berlaku untuk di SMP aja nih, gitu ya. Enggak, Pak. Iya, lah apa gunanya ditampilkan nama SMP? Baik, Pak. Nah, paham ya? Gitu. Paham, Pak. Terkecuali Anda meneliti katakanlah bunga Rafflesia, itu hanya ada di Bengkulu. Rafflesia spesies ini ya, spesies Bengkulu ya. Itu nggak ada di tempat lain itu. Ya kan? Hebat kan? Gitu kan? Itulah studi kasus. Contoh lagi apa di Indonesia nih yang penelitian yang hanya disebut sebagai studi kasus. Tidak terjadi tempat lain di seluruh dunia. Apa contohnya? Ini, Pak, contohnya mungkin apa, Pak, ya, kalau di Riau macam ini, Pak, itu kalau minyak mentah, Pak, ya. Ya, boleh. Nah, itu studi kasus itu boleh. Kenapa? Minyak mentahnya adalah dari usia yang muda sehingga banyak belerangnya. Itu boleh. Iya, Pak. Ya. Satu lagi apa? Komodo. Komodo itu bisa hidup nggak di Australia kan? Komodo mungkin tidak, Pak, karena iklim tropis ya, Pak, ya.
Nah, komodo itu spesies endemik di pulau itu. Keluar dari pulau itu meninggal dia. Ya, dulu itu Pak Harto gitu kan, waktu zaman presiden gitu kan, dia kepingin itu bagi-bagi komodo kan supaya Indonesia ini disukai negara-negara lain kan, dia bagi-bagi komodo itu, taruh Amerika, ditaruh di Eropa, di Jepang. Apa yang terjadi? Mati, Pak. Mati, mati. Kenapa? Karena memang itu adalah endemik di wilayah itu. Sehingga kalau misalkan Satria meneliti komodo, itu studi kasus. Ya, studi kasus ya. Penyakit flu komodo, itu studi kasus. Penyakit flu-nya itu hanya terjadi di Komodo, di wilayah Pulau Komodo, Pak. Iya, itu baru masuk akal. Ya. Nah, sekarang ada itu jaringan internet di Pekanbaru, di desa Sukamakmur, ya kan? Pokoknya Pak hanya ini terjadi di desa Sukamakmur, Pekanbaru. Memang bisa seperti itu? Iya. Bisa nggak seperti itu? Enggak Ya? lah, Pak. Iya, itu ya, saudara-saudara ya. Heeh. Jadi hilangkan mindset-mindset seperti itu, ya, gitu ya. Jadi Baik, Pak. Anda gitu kan, itu menemukan satu metode itu berlaku secara umum, ya, gitu. Yang lain paham ya, saudara-saudara ya? Baik, Pak. Ya, gitu ya. Jadi Paham, Pak. kalau kita melakukan penelitian ilmiah, kita harus hati-hati. Ya, banyak orang-orang itu menampilkan spesifik. Pak, ini yang membedakan tuh karena tempatnya, nggak ada hubungannya. Ya, jaringan itu bisa ditaruh di planet Mars juga bisa jaringan. Ya, memang kita nggak bisa mengakses internet dari planet Mars kalau di sana ada jaringannya. Halo. Iya, Pak. Baik, Pak. Metodenya sama, ya, berlaku sama semua. Ya, jadi menampilkan nama lokasi untuk metode-metode yang bisa berlaku general itu nggak penting, ya. Gitu sudah saudara ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini saya luruskan agar apa? Agar kita tidak betul latah, ya, dengan kesalahan orang lain, ya, gitu. Baik, Nah, Pak. itu Pak Satria ya. Jadi nanti Iya, Pak. kalau Anda ngajari orang meneliti gitu kan, yang studi kasus itu hanya terjadi secara jarang, hanya terjadi di tempat tertentu, waktu tertentu. Sehingga apa? Nanti kesimpulannya itu apa? Hanya berlaku di situ kesimpulannya. Oh, ternyata penyebab daripada flu komodo itu adalah bla 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 seperti itu. Ya. Waktu diuji, apakah ini berlaku untuk flu ayam? Lalu teori itu diuji. Nggak bisa, karena itu hanya berlaku di Komodo Komodo. dan Pulau Komodo, Pak. Ya, gitu. Jadi flu-nya itu hanya karena itu, ya. Karena Pulau Komodo, karena juga Komodo, gitu ya. Gitu ya, saudara-saudara ya, paham ya? Ya. Baik. Paham, Nah, Pak. itulah metode penelitian ilmiah, ya. Dia memberikan ruang, ya, betul teori khusus, ya, teori khusus yang berlaku karena waktu dan tempat, ya, sehingga disebut sebagai studi kasus, ya, tidak berlaku di semua tempat, ya, gitu. Oke, paham ya sampai kira ya, saudara ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Itu perlu saya luruskan. Kenapa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan orang lain, ya. Jadi yang membedakan itu adalah tekankan kepada metode simple Q-nya. Simple Q-nya banyak orang menggunakan. Simple Q model Anda seperti apa? Nah, gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Oke. Oke, ada lagi ini yang belum bimbingan ke saya? Sudah semua sepertinya, Pak. Oh, udah semua ya. Oke, Iya. ya. Pak, Prof izin Ya. bertanya. It's about James. James' thesis will word in English, so Ya. in our guideline is if we use English will be italic. So all his thesis will be italic, Prof. Enggak. Ya, enggak lah. Kalau Anda bahasa Indonesia, ada kata asingnya Itali. Kalau ini kan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris ya, ya itulah. Ya kan, berarti kan nggak perlu ada Itali ya, gitu. Oh, oke baik. Jadi buat James thesis tidak perlu italic semua ya, Dok. Semua ya, dokter ya. Ya. Oke, baik. Kayak gitu ya, saudara ya. Yang ini dulu ya, Pak Satria ya. Tekankan spesifik Q yang yang improvement ya, ada improvementnya ya, ada improvement dari yang lain ya, ada improvement dari yang lain. Nah, ini yang perlu kita tekankan ini ya, gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini cari penekanan apa bedanya simple Q Anda dengan simple Q yang lain. Pak, simple Q-nya saya tambahi, boleh. Gitu ya. Pak, simple Q-nya saya modifikasi, boleh, bagus. Nah, itu ya. Bahwa nanti hasilnya nggak optimal, nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi ada dasarnya kenapa itu ditambahi. Gitu ya. Baik, Pak. Gitu ya. Nah, itu yang pembedanya tuh di situ. Pada improvement satu metode. Nah, gitu ya. Yang paling penting.
Baik. Oke, saya pikir lengkap semuanya ya. Ini Anda bisa cek ya. Saya tinggal ngecek progresnya di sini minggu depan ya. Nah, ini semua nanti dilengkapi ya. Gitu. Sampai ini Awanda ya dan lain-lain ya. Baik, Pak. Ini nanti dilengkapi semuanya ya, dilengkapi semua jangan nanti full. Nah, gitu kan. Nah, ini ya. Sehingga nanti kalau nanti tugas akhir saya izinkan maju, tugas akhir nanti di sini kolom boleh maju sidang ya. Ulang. Misalkan gini ya, di bagian sini, bagian kolom terakhir ya. Gitu ya, saudara ya. Nah, ya. Jadi nanti ini saya serahkan kepada prodi tinggal boleh ini diizinkan maju sidang ya. Pembimbingnya ya. Oke, saudara, terima kasih atas waktu Anda ya. Kita ketemu lagi ya. Saya senang sekali Anda progresnya bagus ya dan diskusinya juga produktif ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ini saya rekam dan nanti saya unggah di LMS ya. Selamat siang. Siapa? Selamat beralih libur ya. Sampai ketemu lagi ya. Baik, Makasih, Pak. Selamat Pak. beristirahat. Terima Ya, kasih sama-sama. banyak.